Halo semuanya, berjumpa kembali bersama dengan Kak Agung di kelas biologi. Ini adalah video yang kedua. Video ini masih berkaitan tentang sistem pertahanan tubuh. Di video yang kedua, Pak Agung akan mengulas tentang pertahanan tubuh yang bersifat non-spesifik, yang merupakan dari pertahanan tubuh bawaan, ya, yang disebut sebagai pertahanan non-spesifik, atau yang dalam video yang pertama disebut sebagai pertahanan tubuh lapis yang kedua, setelah mikroorganisme, bakteri, virus, ataupun benda-benda asing yang lainnya bisa melewati halangan atau barrier yang pertama pada lapisan yang pertama, misalkan kulit, lendir, dan cairan-cairan yang lain. Pak Agung harap kalian tetap fokus sehingga apa yang Pak Agung sampaikan bisa membantu kalian dalam memahami tema ini. Yuk kita langsung saja. Pertahanan non-spesifik itu ada 4 yang akan kita kenali di sini. Yang pertama adalah sel-sel fagosit. Yang kedua nanti ada protein antimikroba, lalu ada natural killer, dan nanti kita akan sedikit memperdalam tentang apa itu proses inflamasi atau peradangan. Baik, aku kembali lagi ke sini. Jadi pertahanan non spesifik kita yang pertama atau sistem imunitas tubuh kita yang pertama di dalam darah kita. Di dalam darah kita itu terdapat yang namanya basofil, eosinofil, dan neutrofil. Ini semuanya adalah leukosit atau sel darah putih. Ya, ketika tubuh kita terinfeksi, maka tubuh akan menghasilkan neutrofil. Ya, jadi neutrofil akan dihasilkan dalam jumlah yang banyak, dia yang akan bertempur ya pertama kali, ya dia namanya neutrofil. Lalu ada juga sel fagosit yang berupa eosinofil, dia tidak banyak peran sebagai fagosit, tetapi dia memiliki peran yang lebih banyak dalam menghancurkan atau mempertahankan diri terhadap infeksi-infeksi benda asing yang ukurannya besar, ya, contohnya cacing. Jadi kalau kita ada cacing perut masuk ke dalam perut kita lalu menginfeksi kita, maka nanti pembuluh darah kita akan meningkatkan ya, eosinofil, sehingga nanti dia akan bekerja menghancurkan sel-sel cacing itu. Jadi dia akan menempel di sel cacing itu lalu dia menghancurkannya. Maka kondisi peningkatan eosinofil itu bisa digunakan sebagai penanda kalau kita itu terinfeksi parasit seperti cacing. Sedangkan peningkatan neutrofil itu bisa digunakan sebagai penanda bahwa tubuh kita sedang mengalami infeksi oleh mikroorganisme. Sedangkan sel darah putih yang disebut sebagai basofil itu lebih bertanggung jawab pada proses alergi. Jadi dia nanti akan mengeluarkan suatu zat yang disebut sebagai histamin. Nanti dia juga akan sama fungsinya seperti yang ada di dalam sel mas, yang nanti juga kita akan bahas dalam proses inflamasi, itu adalah basofil. Ya, satu lagi fagosit yang ukurannya besar di pengantar juga sudah sampaikan, yaitu neutrofil akan dibantu oleh yang namanya monosit, yang nanti akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Nah, jadi nanti kita akan lihat bagaimana monosit bisa berubah jadi makrofag. Ya, monosit itu ada di dalam darah, jadi dia di dalam pembuluh darah, sedangkan makrofag ini ada di jaringan. Oke, itu. Kemudian yang kedua ada protein antimikroba. Aku menjelaskan ada protein antimikroba yang disebut sebagai interferon. Ya, interferon ini adalah sinyal kimia yang bisa memberi tanda kepada sel-sel yang ada di sebelahnya bahwa suatu sel dia itu sedang terinfeksi. Ya, interferon juga mampu mengundang sel fagosit. Ya, jadi supaya sel yang terinfeksi ini tidak menyebar kemana-mana, interferon ini akan mengaktifkan proses bunuh diri. Ya, jadi ya kita bisa belajar bagaimana sel yang terinfeksi itu melakukan bunuh diri, melakukan karantina diri, gitu ya. Dia membunuh dirinya sendiri supaya kemudian virus itu tidak menyebar kepada sel-sel sebelahnya. Yang mengaktifkan interferon memberi tanda pada sel-sel yang ada di sebelahnya bahwa sedang ada infeksi virus,
sehingga mereka bisa bersiap-siap untuk menghadapi infeksi itu dengan menghasilkan enzim-enzim yang menghambat pertumbuhan dari virus itu. Kita bisa belajar, dan saat ini adalah saat yang tepat untuk kita belajar dari interferon. Kita diam di rumah untuk tidak ikut menyebarkan virus yang mungkin saja bisa ada di dalam diri kita atau mungkin ada di dalam orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itu pentingnya social distancing bagi kita semuanya. Maka tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Oke, itu interferon. Ya, itu interferon. Yang berikutnya ada protein anti mikroba namanya komplement. Ya, nanti dia akan melisiskan sel, nanti dia bekerja bersama dengan antibody. Nanti kita akan bahas di video yang ketiga. Ya, semoga nanti kita bisa membuat video yang ketiga. Oke, lalu pertahanan non spesifik berikutnya adalah namanya natural killer. Tadi di video yang pertama Pak Gu sudah mengatakan natural killer ini fungsinya untuk mengenali sel-sel yang bukan dirinya, ya, mengenali sel-sel yang bukan dirinya, ya. Sel yang diri sendiri ditandai dengan apa? Ya, jadi sel yang ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita itu ditandai oleh suatu protein namanya MHC. Ya. Sedikit Pak Gu mengulas tentang MHC di sini. Jadi semua sel kita, ya, yang punya nukleus, ya, sel tubuh itu punya namanya MHC 1. Ya. Sedangkan sel-sel makrofag misalkan, ya, lalu nanti ada yang namanya ya sel-sel darah putih itu, ya, dan itu adalah nanti sel makrofag itu dia punya namanya MHC yang kedua. Nah, natural killer itu akan mengenali ini MHC 1 atau MHC 2. Ya, suatu sel yang terinfeksi, maka sel itu tidak akan menghasilkan MHC 1 dan MHC 2. Tujuannya apa? Supaya sel itu memberi tanda bahwa sekarang saya sudah bukan menjadi diri saya sendiri. Saya sudah dikuasai oleh virus itu. Nah, dengan memberikan tanda itu, maka NK akan mengenali bahwa sel itu bukan sel dari tubuhnya. Maka dia akan menghancurkan sel itu. Itulah mekanisme kenapa natural killer, ya, bisa digunakan salah satunya untuk mencegah tersebarnya kanker. Ya. Maka sekarang kita bisa punya harapan juga bahwa bagaimana kemudian ini diteliti lebih jauh, ya, natural killer ini bisa menjadi pencegahan bagi penyebaran kanker. Ya. Begitu juga dengan interferon. Tadi dikatakan interferon untuk pencegahan penyebaran virus. Ya, sekarang interferon juga bisa diproduksi secara sintetik, ya, jadi dia dibuat di laboratorium, diperbanyak, disuntikkan untuk menangani kasus-kasus infeksi virus. Ya, itulah kehebatan manusia. Ya, oke. Lalu yang terakhir, ini yang mungkin agak akan kita diskusikan dalam, yaitu proses yang disebut sebagai inflamasi atau radang. Ya, kalau kita kena luka, itu pasti akan mengalami inflamasi atau radang. Misalkan yang mudah, misalkan di kulit kita tertusuk, misalkan ini apa, serpihan kayu atau paku begitu, ya, menusuk. Maka ketika ini menusuk ke dalam kulit kita, ya, maka yang pertama mikroorganisme yang warnanya hijau ini akan ikut masuk, ya, karena ada daerah yang terluka. Nah, ketika mikroorganisme ini mulai masuk, ya, maka di jaringan, ya, jadi ini daerah ini adalah jaringan tubuh. Nah, di jaringan itu ada suatu sel yang bentuknya seperti tiang, ya, lebih tepatnya dia berbentuk seperti tiang. Maka dia disebut sebagai sel mas atau sel tiang. Nah, sel mas atau sel tiang ini, ya, ini namanya sel mas atau sel tiang ini, dia akan menghasilkan suatu sinyal kimia, nih, ya, warnanya titik-titik biru ini. Sinyal kimia, ya, namanya histamin. Histamin, sinyal kimia yang namanya histamin. Jadi sesaat setelah infeksi itu masuk, maka sel mas akan menghasilkan histamin. Ya. Nah, ketika histamin itu dihasilkan, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini, pembuluh darah, ya, pembuluh darah itu akan menjadi lebih besar. Untuk apa? Untuk meningkatkan aliran darah. Itu kenapa daerah yang mengalami peradangan itu pasti berwarna merah,
gitu ya, kadang bengkak gitu ya, karena di sini terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah, histamin ini juga menjadi suatu kemotaksis untuk sel-sel darah putih, sel-sel fagosit. Ya, yang pertama jelas neutrofil, lalu ada monosit, itu akan mulai bergerak menuju ke daerah yang terinfeksi. Jadi dengan adanya histamin, dia akan memanggil sel-sel darah putih atau sel-sel fagosit itu menuju ke daerah yang terinfeksi. Jadi histamin itu seperti berita bahwa di suatu daerah itu terjadi suatu kejadian tindak kejahatan misalkan. Maka ya, penanda ini akan ya, membawa sel-sel fagosit yang sudah ditempatkan di tempat-tempat khusus ya, itu untuk bergerak menuju ke sana. Oh ya, berkaitan dengan tempat-tempat khusus dari sel-sel fagosit. Jadi sel fagosit itu disimpan dalam suatu jaringan yang namanya limfa. Nah, limfa itu paralel dengan darah. Nah, limfa itu punya nodus, punya titik-titik kumpul di mana saja ya, titik kumpul itu. Jadi titik kumpul itu biasanya di sini, ada di belakang telinga, lalu biasanya di ya daerah belakang telinga dekat leher, lalu di sini di ketiak, lalu ada juga di selangkangan ya, di dekat alat kemaluan kita. Di situ adalah nodus-nodus ya, tempat berkumpulnya limfa yang di dalamnya banyak sekali sel-sel fagosit dan juga nanti sel-sel limfosit ya, semua berkumpul di sini. Semua sudah disiapkan di situ. Ketika ada suatu daerah terinfeksi, maka akan terjadi mobilisasi. Jadi akan ada pengerahan pasukan menuju ke daerah yang terinfeksi. Salah satunya panggilan itu datangnya dari namanya histamin gitu ya. Jadi dari histamin itu dia panggil. Nah, itu sedikit tentang limfosit ya. Jadi tentang limfa, tentang limfa. Jadi dia adalah tempat berkumpulnya sel-sel darah putih. Maka kalau lagi ada infeksi, biasanya nodus-nodus itu kadang bengkak gitu ya. Karena apa? Karena dia memproduksi banyak sel darah atau menyimpan banyak sel darah putih. Misalkan di sini di leher atau daerah atas mengalami infeksi, misalnya di daerah tengah ini biasanya ada di daerah ketiak. Itu kalau di daerah bagian bawah yang terinfeksi biasanya kadang di daerah selangkangan kita itu muncul ada bengkak atau benjolan. Nah, itu wajar. Nanti kalau infeksinya selesai, maka bengkakan-bengkakan itu akan dengan sendirinya hilang. Tapi kalau bengkakan itu tidak hilang, padahal juga tidak ada terjadi infeksi, nah itu yang kita harus hati-hati. Karena bisa jadi itu ya limfa atau yang biasa disebut sebagai kelenjar getah bening itu dia sedang mengalami atau justru infeksinya terjadi sendiri di pembuluh getah bening itu sendiri. Oke, gitu. Nah, tadi histamin memanggil itu. Nah, kalau neutrofil, neutrofil dia hanya bekerja di sini di pembuluh darah. Tetapi, nah ini neutrofil dia hanya bekerja di pembuluh darah. Tetapi yang namanya monosit, ya ini monosit, dia bisa menembus pembuluh darah, lalu dia masuk ke jaringan. Nah, kalau monosit sudah masuk ke jaringan, dia berubah menjadi yang namanya makrofag. Lalu makrofag ini akan mulai menghancurkan ya, mikroorganisme ini, termasuk juga dia juga akan membersihkan kalau ada sisa-sisa neutrofil yang sudah sampai lebih dulu tadi, sudah melakukan pertempuran lebih dulu, dia juga mengalami kematian gitu ya. Biasanya kumpulan protein yang ada di daerah-daerah ini biasanya akan menumpuk menjadi yang namanya nanah, yang sering kita sebut sebagai nanah. Tanpa dikeluarkan pun juga dia pasti akan hilang dengan sendirinya. Karena dia akan dihancurkan, dibersihkan oleh sel-sel makrofag, lalu jaringan itu akan diperbaiki dengan cara mekanisme penutupan luka. Ya, kalau kalian masih ingat di materi tentang pembekuan darah, penutupan luka, dengan cara itu nanti setelah mikroorganismenya dihancurkan oleh neutrofil dan juga makrofag, maka nanti luka akan disembuhkan. Ya. Lalu kadang-kadang saat terjadi inflamasi suhu tubuh kita naik ya, karena makrofag ini biasanya juga mengeluarkan suatu zat ya, perforin begitu namanya. Dia biasanya bisa meningkatkan suhu tubuh. Jadi suhu tubuh memang dibuat untuk menjadi lebih meningkat dengan mempengaruhi termostat. Termostat itu pengaturan suhu yang kemarin sudah kita pelajari yang ada di hipotalamus kita ya. Jadi yang ada di hipotalamus itu
termostatnya, batasnya bisa dinaikkan ya. Maka biasanya inflamasi atau radang itu disertai dengan yang namanya demam gitu ya, disertai dengan yang namanya demam. Itu kurang lebih proses inflamasi. Setelah ini semua selesai, maka inflamasi selesai, nanti pembuluh darah akan kembali ke dalam kondisi yang normal ya. Kurang lebih itulah yang terjadi ketika inflamasi. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sistem pertahanan tubuh yang spesifik, Pak ingin sampaikan di akhir video ini. Jadi bahwa pertahanan tubuh non spesifik dan pertahanan tubuh spesifik itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Artinya selama pertahanan tubuh non spesifik ini bekerja, ya, fagosit ini bekerja, maka pertahanan tubuh secara spesifik itu juga sebenarnya sudah mulai bekerja. Ya. Jadi kalian bisa membayangkan kalau misalkan ada infeksi virus corona, dia bisa karena kita nggak cuci tangan, nggak bersih-bersih, lalu dia bisa masuk ke saluran pernafasan kita. Dia akan ketemu apa ya? Dia akan ketemu ini dulu, pertahanan tubuh non spesifik ya, pertahanan tubuh non spesifik ya, pertahanan tubuh non spesifik. Kalau dia nggak bisa ngatasi, artinya kemudian sementara sel-sel pertahanan tubuh spesifik kita belum siap, masih persiapan, dan pertahanan non spesifik ini tidak berhasil mengatasi, maka timbul gejala. Nah, itu yang kemudian dia disebut sebagai pasien dengan pasien dalam pengawasan, yaitu pasien yang menunjukkan gejala-gejala virus corona. Tetapi kalau orangnya terinfeksi, tetapi sistem pertahanan tubuhnya siap, ya maka nanti dia disebut sebagai pembawa atau karier. Nah, itu yang berbahaya. Dia bisa menyebarkan virus tanpa menimbulkan gejala. Kenapa dia tidak menimbulkan gejala? Karena sistem pertahanan tubuhnya siap. Itu ya. Kalau pertahanan tubuhnya nggak siap, dia memunculkan gejala. Nah, sampai pertahanan tubuh spesifik itu siap, itu kalau non spesifik itu dalam hitungan menit, detik itu selalu siap. Tetapi tadi kerjanya nggak spesifik. Nah, pertahanan tubuh spesifik itu akan siap dalam waktu beberapa hari. Nah, orang yang sakit yang menunjukkan gejala harus dirawat dalam waktu beberapa hari. Sampai apa? Sampai pertahanan tubuh spesifiknya siap, sehingga dia siap untuk menghadapi itu. Maka setelah dia sembuh, biasanya dia akan lebih tahan terhadap infeksi dari virus itu. Jadi orang yang sudah sembuh biasanya dia akan lebih tahan ya. Maka di zaman Yunani dulu itu orang yang sudah sembuh dari suatu penyakit virus, biasanya dialah yang nanti akan bertugas untuk membantu orang yang sedang sakit. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa orang yang sudah pernah terinfeksi dia tidak akan terinfeksi lagi. Bukan berarti virusnya bisa masuk, tetapi sistem pertahanan tubuhnya itu sudah siap. Nah, kenapa sampai bisa meninggal? Ya, karena ketika dia mempersiapkan terbentuknya pertahanan tubuh secara spesifik itu dalam waktu itu, ya seperti kita tahu bahwa efek dari virus corona itu menimbulkan yang namanya pneumonia. Jadi yang menyebabkan munculnya banyak lendir di paru-paru. Nah, ini kalau tidak tertangani dengan baik, ya ada alat namanya ventilator untuk membantu proses pernafasan. Nah, ini kalau ini tidak tertangani dengan baik, itulah yang akan menyebabkan adanya kematian. Kenapa? Karena gejala yang ditimbulkan atau efek yang disebut sebagai sakit yang ditimbulkan itu ya, tidak bisa tertangani sehingga mengalami gagal nafas. Gitu. Sedangkan sistem pertahanannya belum siap. Ya, itu sedikit bagaimana virus corona itu kemudian bekerja dan bagaimana tubuh kita mempertahankan diri dari corona. Maka yang paling penting ya jaga di lapisan tubuh atau lapisan pertahanan tubuh yang pertama. Ketika dia sudah ditahan oleh kulit kita, tubuh kita, ya kita cuci bersih semua ya supaya virus itu tidak sampai masuk dan harus bertemu dengan pertahanan non spesifik dan pertahanan spesifik tubuh kita. Nah, bagaimana pertahanan tubuh spesifik itu terbentuk dan bagaimana kemudian pertahanan tubuh spesifik itu bekerja? Saksikan di video yang selanjutnya. Selamat berjumpa kembali nanti di video selanjutnya. Tuhan memberkati. I love you all.